dalam memfungsikan aplikasinya dan untuk mensejahterakan komponen penciptaannya yang berupa alam semesta beserta isinya. Akan sebagai wadah menggabungkan makna atau cahaya untuk dari pengetahuan dan budaya sebagai visualisasi dari teknologi dengan keinginan untuk mengoptimalkan kesejahteraan ciptaannya. Rudra mengharapkan api kesuburan dengan paduan 4 komponen kepemimpinan, ekonomi, pengetahuan, dan teknologi dengan Rudra sebagai sarana. Inilah yang disebut dengan Agni Agawa. Berdasarkan hal tersebut, kami dari Sekretariat Yowana Sawitra memvisualisasikan Agni Agawa ke dalam seni obong-obong dengan mengatakan jagat kerti lokalitas samudaya, harmoni semesta raya, di mana harmonisan jagat akan dapat diciptakan oleh seorang pemimpin yang bagaikan Rudra yang mampu mengoptimalkan 4 komponen penting dalam kehidupan masyarakat, yakni sikap kepemimpinan, stabilitas ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi. Keempat komponen tersebut harus dioptimalisasi secara seimbang sebagai fondasi seorang pemimpin yang bijaksana dan berdampak baik untuk masyarakat demi keharmonisan dan kesejahteraan jagat raya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama.
dan keinginan alam yang akan membuat hias-hias dari karakter manusia itu sendiri yang ada di alam manusia itu menjadi berbeda-beda. Yang mendasar adalah triguna, tergantung sekarang manusia itu sendiri. Apakah mengikuti pengaruh alam bawah? Apakah mengikuti pengaruh alam sunyata atau alam kedewaan? Ketika mengikuti pengaruh alam bawah, lebih mengutamakan sifat asli sampahnya. Ketika dia mampu mengikuti keinginan alam dewa, dia akan bangkit sifat dayua sampahnya. Ketika mengikuti sifat asli sampahnya, itu akan muncul sifat-sifat tamasika dan rajasika. Dan ketika itu, sifat kedewanya akan muncul dalam sifat sattwika. Inilah yang akan membuat manusia itu menjadi pertandingan ini. Apakah mampu mengatakan sifat harus diarahkan dari sattwika, yang artinya pengetahuan, teknologi, kepemimpinan, dan ekonomi, juga mengarah kepada sifat tamasika, yang artinya pasif, marah, dan lambat. Dan jika mengarah kepada sifat rajasika, artinya nafsu yang berlebihan, manusia harus mampu mengontrol dengan baik. Sebagai perantara sampainya ilmu pengetahuan untuk awajna, yang berarti dari kata awa berarti merendahkan dan ajna berarti permintaan. Secara garis besar, awajna merujuk pada sifat tidak hormat, meremehkan, menghina, mengabaikan, dan tidak sopan. Soalnya menjadi sifat awajna ini dinyatakan tenang dalam hidupnya, mudah dimasuki serta terikat oleh unsur negatif yang membuatnya bersifat peraksasaan atau yang sering kita sebut dengan asuri sampah. Dalam lontar Siwagama terbentuklah banyak sosok raksasa yang tugasnya menyusup ke bumi, di antaranya sosok buta kedap dan buta hilang yang keberadaannya muncul dari ujung tali roh sang Kalatiga. Kedua buta ini ditugaskan untuk mengingatkan orang-orang yang tidak menghargai atau tidak setia kepada dewa, pendeta, pemimpin, dan juga guru atau catur guru. Diwujudkan dengan kaki terikat tali, mengibaratkan seorang yang dikuasai sifat buta karena berani melawan, bahkan berbuat kekerasan pada gurunya. Guru yang digambarkan tersungkur sebagai bentuk kekerasan yang dialami, dan belakangan ruang geraknya dalam menjalankan proses mendidik. Menjaga kondisi
mengenai pementasan. Lagi saya mohon untuk seluruh keamanan tetap menjaga kondisivitas dari tempat pementasan. Terkhususnya di area timur atau Jakarta. Rebut medali. Dia direbut karena kecurangan mereka. Kuatkan watak yang halus, patuh, tingkah lakunya, ucapannya terang, hatinya keras, besar tanggung jawabnya dan pemberani. Itulah Abimanyu. Nama Abimanyu yang sehebat patung pamannya di Pandawa. Penonton dan juga seluruh petugas keamanan untuk menjaga dan kondisivitas dari area tempat pentas ogoh-ogoh. Dan mohon juga untuk dimasukkan dalam panitia pusat festival dan keamanan masyarakat juga terus serta untuk mengatur kondisivitasan dari area dari pementasan ogoh-ogoh. Terima kasih.
tidak terlihat. Dalam hati, beratnya tanggung jawab seorang ibu. Dengan demikian, tubuh ini menyampaikan pesan kepada anak yang dikandungnya supaya kelak berguna sepanjang hidup. Sang buah hati selalu memberikan tembang buku pucuk yang berjudul Bimbingan. Sebelum sang ibu menyampaikan pesan kepada anak, ia harus terlebih dahulu membersihkan dirinya, baik lahir maupun batin. Sebab hanya hati yang suci, tubuh yang jernih, pesan yang disampaikan akan penuh makna dan keberkahan. Ibu harus menjaga diri dari segala hal yang dapat mengotori jiwa. Banyak mengedirek. Kapal sudah. Halo.